Guys, kali ini aku nak buat reaction topik yang cukup hangat, berita terkini buat geger dunia. Indonesia datangkan 200 ilmuwan nuklear ke tanah air. So, sebelum kita buat reaction, kalau kita tahu video ini, kau ambil daripada Kilas Dunia Channel. Mari kita terus bagi sokongan. Reaction buat geger dunia. Indonesia datangkan 200 ilmuwan nuklear ke tanah air. Berita terkini. Cuplikan. Bikin dunia geger. Indonesia buat bom nuklir, libatkan 200 ilmuwan. Bikin dunia geger. Indonesia buat bom nuklir, libatkan 200 ilmuwan. Australia bersama Amerika Serikat dan Inggris membangun kerjasama keamanan di Indo-Pasifik untuk mengimbangi pengaruh China yang terus meningkat di kawasan itu. Kemitraan itu diumumkan secara virtual oleh Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Rabu. Di bawah kerjasama tersebut, AS dan Inggris akan memberikan teknologi dan kemampuan kapal selam bertenaga nuklir kepada Australia. Australia akan menjadi negara kedua setelah Inggris pada 1958 yang diberi akses ke teknologi nuklir AS untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Berkaitan dengan teknologi nuklir, Indonesia ternyata jauh sebelum Australia bakal membuat kapal selam nuklir, malah pernah hampir memiliki senjata nuklir. Indonesia hampir pernah menguji coba bom atom ciptaannya dan buat dunia merinding. Lalu bagaimanakah kisahnya? Dilansir dari sosok.id, awalnya pada tahun 1960, Presiden pertama Indonesia Soekarno sadar jika sebuah negara haruslah mempunyai kapabilitas dalam pengayaan uranium. Maka pada tahun itu juga dia berhasil menjalin kerjasama dengan AS untuk pengembangan nuklir. AS setuju membantu dalam hal pengayaan uranium karena awalnya Indonesia hanya ingin menggunakan nuklirnya demi tujuan ada kerjasama, tapi tengah jalan kerjasama itu terganggu lantaran matinya John F. Kennedy yang dikenal akrab dengan Soekarno. Kebijakan AS setelah tewasnya Kennedy berubah, termasuk menyoal pengayaan uranium di Indonesia. Soekarno bergeram, dia kemudian mengalihkan haluan uranium Indonesia untuk dijadikan bom atom. Secara rahasia, Soekarno kemudian menyuruh para ilmuwan Lembaga Tenaga Atom atau LTA Indonesia untuk berguru ke China karena berkenaan dengan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Tahun 1964. Hingga saatnya November 1964, Direktur Pengadaan Senjata Angkatan Darat China pernah buat, yaitu Brigjen Hartono, mengumumkan Indonesia akan melakukan uji coba peledakan bom nuklir miliknya pada tahun 1969 mendatang. Hartono mengungkapkan jika 200 ilmuwan Indonesia sedang mengerjakan pembuatan bom nuklir yang bakal diuji coba di luar Kepulauan Mentawai, Sumatera. Dikutip dari nonproliferation.org, pengumuman itu kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Soekarno pada tahun 1965 yang mengatakan sudah takdir Tuhan Indonesia dapat membuat bom atomnya sendiri. Soekarno bahkan jika Indonesia membutuhkan bom nuklir untuk menjaga kedaulatan dan tanah air dari gangguan negara lain, pernyataan itu membuat negara-negara di dunia terhenyak. Dunia menjadi panas dingin, geger karena mengetahui hal itu. Apalagi negara-negara barat dan juga sekutunya. Dalam benak mereka bergumam bagaimana bisa Indonesia, negara yang merdeka kemarin sore, sudah mampu membuat bom nuklir yang maha dahsyat itu. Menteri Pertahanan Australia saat itu, Sean Baldridge, berujar jika pernyataan Brigjen Hartono tak boleh dianggap enteng dan sepele. Yang lebih pusing lagi tentunya Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak. Ia merasa gelisah, terancam dan ketakutan karena bisa saja uji coba ledakan nuklir Indonesia nanti dapat berdampak mengerikan bagi Malaysia. AS uji coba itu dilakukan langsung mendekati kembali Indonesia. Melalui macam manuver politik, AS kemudian mendapatkan kesimpulannya sendiri jika Indonesia belum mampu untuk memproduksi bom nuklirnya sendiri. Melihat celah itu, maka pada September 1965 AS mau melanjutkan kerjasama pengayaan uraniumnya kembali dengan Indonesia, tapi dengan catatan Indonesia harus mengizinkan jika Badan Atom Internasional menginspeksi reaktor nuklirnya itu. Hal itu bertujuan agar Indonesia tak jadi berusaha membuat bom nuklir. Namun, berakhirnya kekuasaan Soekarno karena G30 SPKI tahun 1965 membuat semuanya buyar. Suksesi kekuasaan Bela Soeharto membuat program bom nuklir Indonesia mandek
karena rezim Orde Baru sama sekali tak tertarik membuat nuklir menjadi senjata. Akan tetapi di era Soeharto, nuklir Indonesia Presiden digunakan Soeharto untuk tujuan pula. ilmu pengetahuan, agrikultura, dan pembangunan ekonomi negara. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia era beberapa waktu lalu juga membuat pernyataan Soeharto yang ni mengejutkan. untuk Luhut apa mengutarakan nama ni, jika Indonesia harus pembangunan punya bom nuklir agar diperhitungkan oleh tentang negara-negara uranium lain di dunia. ilmu Pernyataan pengetahuan. tersebut dia sampaikan dalam acara Soft Launching Agriculture War Room atau AWR di gedung Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari wartakota.tribunnews.com. Kita tidak dianggap karena tidak punya senjata nuklir. Luhut menambahkan, sebenarnya negeri ini memiliki potensi untuk membangun sistem pertahanan canggih termasuk nuklir. Bahkan keinginan Luhut itu sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Kekuatan senjata nuklir Indonesia juga pernah buat dunia cemas. Inilah dahsyatnya kekuatan senjata nuklir Indonesia yang pernah nyaris Dah ada diuji coba. perbincangan Kini sampai ke senjata nuklir peringkat itu presiden. kembali diwacanakan oleh Menteri Maknanya Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut pemerintah Binsar Indonesia memang Kekuatan senjata nuklir serius. milik Indonesia ini tentu saja tak main-main. Luhut juga bicara langsung kepada Jokowi. Dahulu, senjata nuklir yang nyaris pernah diuji coba itu sampai membuat Ibu Pertiwi dilirik banyak negara dan membuat dunia bergidik. Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia beberapa waktu lalu juga membuat pernyataan yang mengejutkan. Luhut mengutarakan jika Indonesia harus punya bom nuklir agar diperhitungkan oleh negara-negara lain di dunia. Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam acara Soft Launching Agriculture War Room. Seperti dikutip dari wartakota.tribunnews.com via sosok.id, konsekuensi yang harus diterima jika Indonesia punya senjata nuklir, di mana senjata nuklir merupakan senjata dengan daya pemusnah maha dahsyat yang hanya dimiliki dan dikembangkan beberapa negara saja di dunia. Senjata berhulu ledak sangat mematikan ini pernah digunakan 2 kali dalam pertempuran masa Perang Dunia II oleh Amerika Serikat. Kala itu negeri Paman Sam memperandakan 2 kota Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki. Perang Dunia Kedua oleh Amerika Syarikat. Tanpa syarat. Berbicara soal nuklir, sebenarnya ia sudah Hiroshima, dikenal di Indonesia Nagasaki, pertama kali musnah. sejak tahun 1954. Kala itu, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno membentuk panitia negara untuk penyelidikan radioaktivitas. Panitia negara bertugas untuk menyelidiki kemungkinan jatuhnya radioaktif di Samudra Atlantik. Bung Karno saat itu penyelidikan dan menyelidiki jika radioaktif. sisa nuklir masa Perang Dunia II mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia. Dan meski baru sebatas itu, bukan mustahil ke depannya Indonesia bakal mampu menciptakan senjata nuklir. Namun sejumlah konsekuensi juga terus diterima jika kelak Indonesia memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Berikut adalah konsekuensi yang harus diterima negara ini jika berhasil memiliki senjata nuklir seperti dinukil dari laman bombastis.com. Yang pertama adalah menuai protes. Jangankan membuat senjata nuklir, saat Indonesia mengembangkan reaktor nuklir untuk pembangkit listrik saja, banyak orang di dalam negeri yang menentang keras. Alasannya klasik, mereka takut jika sampai terjadi kebocoran akan menimbulkan bencana yang sangat mengerikan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Kendati di satu sisi nuklir dianggap sebagai satu terobosan spektakuler, Takut namun ada resiko yang ditimbulkan akibat kebocoran. nuklir juga sangat besar, bahkan mengancam Gas peradaban itu manusia itu bukan sendiri. sahaja kepada Yang kedua adalah dimusuhi banyak negara dan manusia, potensi perang. haiwan, Amerika Serikat ancaman pada tahun kehidupan. 2006 pernah mengecam Iran karena tidak mau berhenti dalam kegiatan Yelah, eksplorasi ramai negara uranium. akan jadi musuh. Bahkan otoritas AS juga sampai menyeret lembaga atom dunia sebab untuk Iran pun memberikan pernah buat, peringatan tegas kepada negeri para mulah itu. Seandainya Iran mampu mengembangkan nuklir dengan sempurna, maka Liga Arab akan mengalami ketakutan mengingat Iran adalah rival berat mereka dalam bisnis perminyakan. Begitu juga dengan Indonesia, jika berhasil mengembangkan senjata nuklir, tentunya bakal mendapatkan reaksi keras dari negeri Paman Sam itu. Pengembangan senjata nuklir saat ini juga benar-benar menjadi pengawasan dunia karena dianggap sebagai salah satu pelanggaran dan juga membahayakan. Yang ketiga adalah pertahanan RI juga akan semakin kuat. Senjata nuklir akan membuat pertahanan pelanggaran satu dan negara semakin berbahaya. kuat. Lihat saja negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Apa khabar semua? Aku doakan korang semua daripada Malaysia dan jiran tetangga Indonesia sihat sejahtera. Terima kasih subscribe, komen, like, share dan view sampai habis Baharin Channel. Kepada yang baru menonton video Baharin Channel, aku ucapkan selamat datang buat masa ini. Aku nak beritahu video Baharin Channel akan buat ulasan kembangan semasa dan reaksyon negara Indonesia berkaitan dunia militer, tempat-tempat menarik, makanan sedap, apa sahaja mengenai orangnya yang baik-baik. Sebab apa? Sebab kita serumpun guys. Jom kita buat reaction dengan bilangan 1, 2. Tadi kita dah tengok video. Inilah kisah Indonesia buat bom nuklear guna 200 saintis Australia dengan Amerika Syarikat.
yang Britain ada kerjasama keamanan dekat Indo-Pasifik untuk imbang pengaruh China yang semakin kuat. Kalau kita tengok, perjanjian Amerika Syarikat dan United Kingdom akan sedia teknologi kapal selam bertenaga nuklear kepada Australia. Australia akan jadi negara kedua setelah Britain pada tahun 1958 yang diberi akses ke teknologi nuklear Amerika Syarikat untuk bina kapal selam berkuasa nuklear. Berkenaan dengan teknologi nuklear, Indonesia akan buat kapal selam nuklear. Sebenarnya hampir ada senjata nuklear. Indonesia telah hampir uji bom atom. Bagaimana ceritanya? Pada awal tahun 60, Presiden pertama Indonesia Soekarno sedar negara Indonesia mesti ada kepakaran tentang uranium. Jadi pada tahun itu dia ada buat kerjasama dengan Amerika Syarikat untuk bangun nuklear. Amerika Syarikat bersetuju untuk bantu soal uranium kerana pada awal Indonesia hanya ingin guna senjata nuklear untuk tujuan damai, tetapi di tengah jalan kerjasama itu terganggu kerana kematian John F. Kennedy. Dasar Amerika Syarikat bila kematian Kennedy berubah termasuk uranium Indonesia. Soekarno sangat marah. Dia kemudian ubah arah tujuan nuklear Indonesia untuk jadi bom atom. Secara diam-diam, Soekarno kemudian perintah para saintis daripada Institut Tenaga Atom Indonesia untuk belajar dekat China kerana dah uji bom nuklear pada tahun 64. Indonesia akan buat uji coba bom nuklear pada tahun 69. Ada 200 saintis Indonesia sedang usaha buat bom nuklear dan ia akan uji luar pulau Mentawai, Sumatera. Apapun terserah kepada pemerintah Indonesia. Syukur Alhamdulillah guys. Mari kita semua bersatu supaya rakyat Indonesia dan Malaysia terus hidup aman dan damai. Okey, sampai di sini sahaja video aku pada kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, share dan view sampai habis Baharin Channel untuk aku terus buat video yang lebih menarik pada masa yang akan datang. Bye-bye.